Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai aksi baku tembak antara polisi dan polisi, antara Baradae dan Brigadir Joshua, yang akhirnya Brigadir Joshua tewas tertembak 5 peluru dari Baradae. Ini kalau kita melihat cerita teman-teman, katanya Baradae ini adalah penembak jitu. Kemudian Brigadir J itu juga begitu, katanya penembak jitu. Tetapi yang menjadi aneh, kenapa tembakan dari Brigadir J ini kok tidak mengenai satupun ke tubuh Baradae, sementara Baradae dengan 5 peluru itu menerjang dalam tubuhnya Brigadir J. Ini kan ada yang aneh, kenapa kok seperti ini? Jadi apakah memang Baradae ini penembak benar-benar jitu dan ulung sehingga mampu melumpuhkan yaitu Brigadir J? Nah, dari kasus ini kemudian banyak orang yang melihat ini ada kejanggalan-kejanggalan dan perlu untuk diperjelas oleh pihak kepolisian kenapa sampai terjadi seperti ini. Karena kalau kita melihat ceritanya itu berawal dari Brigadir J itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo. Kemudian melakukan tindakan pelecehan dan istri Ferdy Sambo ini berteriak. Nah, ketika berteriak itu kemudian Brigadir J itu katanya panik dan menodongkan pistol ke arah istri Ferdy Sambo. Kemudian karena berteriak itu akhirnya terdengarlah dari lantai 2 di mana Baradae itu di atas, kemudian turun ke bawah menanyakan terkait apa yang terjadi. Bukan jawaban yang didapat, tetapi tembakan yang dilepaskan oleh Brigadir J. Nah, itu ceritanya teman-teman. Kemudian terjadi aksi tembak-menembak, kemudian Brigadir J ini tewas. Nah, dari kejadian itu akhirnya banyak pertanyaan dari netizen, dari warganet. Itu kejadian pada tanggal 8, kenapa disiarkan pada hari Senin pada tanggal 11 Juli 2022. Nah, dari pertanyaan itu akhirnya ada inisiatif dari Kapolri untuk membentuk tim khusus menyelidiki kasus ini. Kemudian ada juga Kompolnas juga bergerak menyelidiki kasus, kemudian Komnas HAM juga begitu. Kemudian dari Kepolisian Jakarta Selatan juga begitu menyelidiki kasus ini. Jadi banyak pihak yang dilibatkan menyelidiki kasus tembak-menembak antara polisi dan polisi. Nah teman-teman, ini ada catatan yang menarik dari Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan ini menulis terkait kejadian polisi tembak polisi. Coba kita lihat teman-teman catatan dari Pak Dahlan Iskan. Kita baca beritanya teman-teman dari jpnn.com. Dahlan Iskan menulis 2 kemungkinan baku tembak di rumah Ferdy Sambo pun dibuka. Kolumnis kondang Dahlan Iskan menulis 2 kemungkinan mengapa baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Polisi Nopiansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J baru dibuka beberapa hari setelah kejadian. Dalam tulisan berjudul Bisik-bisik keras itu, Dahlan Iskan menulis di zaman sekarang ternyata cara merahasiakan peristiwa sensitif masih sama. Termasuk soal tembak-menembak polisi itu. Sampai 3 hari kemudian pun belum ada wartawan yang tahu. Demikian tulis Dahlan yang tayang pada kolom Disway di jpnn.com Selasa 19 Juli 2022. Medsos juga masih bungkam. Hebat sekali, lanjutan tulis Dahlan Iskan. Berita tembak-menembak itu baru diketahui justru dari konferensi pers resmi di Mabes Polri pada Senin 11 Juli 2022, sudah 3 hari setelah peristiwa terjadi. Jadi peristiwanya itu kan tanggal 8, kemudian disampaikan pada tanggal 11. Pertanyaannya, kalau sudah berhasil menyembunyikannya selama 3 hari, mengapa dibuka lewat konferensi pers? Begitu tulisan Dahlan Iskan. Dia pun menyampaikan 2 kemungkinan. Mengapa kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae itu dibuka ke publik?
Kemungkinan pertama, sudah berkembang bisik-bisik di lingkungan terbatas di Polri. Irjen Sambo pasti sudah melapor ke atasan mengenai apa yang terjadi versi dirinya. Kita tidak tahu kapan lapor diri itu dilakukan. Sang atasan pasti melakukan koordinasi dengan staf, sikap harus ditentukan. Lanjutnya, sejak itu mulailah bisik-bisik beredar. Kian hari makin meluas, termasuk yang sudah dibumbui. Dahlan lantas menulis kemungkinan kedua, yakni keluarga korban juga memberitahu keluarga dekat tentang kematian Brigadir Yosua alias Brigadir J. Juga kian meluas, berikut bumbu-bumbu penyedapnya, sambung tulisan itu. Tukang bumbunya bisa siapa saja, oknum di media, oknum di keluarga korban, oknum di instansi kepolisian. Bahkan bisa saja dari orang yang ingin menjatuhkan seseorang. Demikian tulisan Dahlan Iskan. Menurut Dahlan, wartawan tertolong oleh bisik-bisik keras di medsos itu. Jurnalis punya alasan untuk melakukan konfirmasi ke sumber yang kompeten atau mengecek ke lapangan. Melalui tulisan itu, Dahlan Iskan juga mengungkap hasil penelusuran soal istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Dari penelusuran saya, ternyata Nyonya Sambo sebenarnya sudah melapor ke polisi, ke Polres Jakarta Selatan. Demikian dilansir dari tulisan berjudul Bisik-bisik Keras. Itu tanggal 9 Juli 2022, berarti hanya 1 hari setelah tembak-menembak, lanjut Dahlan Iskan. Kemudian soal mengapa Nyonya Sambo sendiri yang melapor, bukan suaminya atau menyuruh anak buahnya. Menurut Dahlan Iskan, itu menyangkut ketentuan pelaporan. Untuk jenis laporan yang berkaitan dengan seks tidak boleh diwakilkan. Karena pelaporannya masalah Nyonya Sambo berarti menjadi korban pelecehan seksual, maka dia harus melapor sendiri secara pribadi. Soal apakah dia datang ke Polres atau orang Polres yang datang ke rumahnya, itu soal lain. Begitu dikutip dari tulisan tersebut. Begitu pula tentang mengapa laporan pelecehan seksual dilakukan setelah yang dilaporkan meninggal, itu suka-suka yang melapor, lanjutnya. Nah, itu teman-teman catatan dari Pak Dahlan Iskan mengenai adu tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang menewaskan Brigadir J. Jadi kalau kita melihat catatan dari Pak Dahlan Iskan itu, ada yang saya tangkap mengapa pihak kepolisian itu menyiarkan siarannya itu pada tanggal 11. Kok tidak tanggal 8 ketika terjadi tembak-menembak tersebut? Karena biasanya setiap kejadian, kalau itu soal misalkan seperti ini, itu biasanya langsung tahu wartawan. Jadi media sosial tahu, wartawan tahu pada tanggal 8. Biasanya kan seperti itu. Tetapi ini wartawan tidak tahu kalau ada kejadian tembak-menembak antar polisi. Taunya ketika ada pemberitahuan atau disampaikan oleh pihak Mabes Polri terkait adu tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, itu taunya tanggal 11. Nah, inilah yang menjadi catatan teman-teman. Kenapa pada tanggal 11 itu baru disampaikan ke publik. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait adu tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J yang akhirnya menewaskan Brigadir J, yang ini menimbulkan pertanyaan banyak hal dari pihak keluarga. Karena pihak keluarga mengatakan ini kok ada bekas sayatan. Ada di jarinya putus, kemudian di kakinya ada sayatan dan sebagainya. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM, kemudian Kompolnas, kemudian tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, ini sudah tepat menyelidiki kasus ini agar semuanya terang benderang, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari pihak keluarga Brigadir J itu nantinya akan bisa terjawab. Dan tentunya pelakunya nanti harus diberi ganjaran yang setimpal dengan hukuman yang cukup berat. Kalau ini terbukti bahwa apa yang dilakukan itu melanggar hukum. Itu yang bisa kita bahas teman-teman, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.